Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan dari tanah air, semoga mbak-mbak semuanya yang selalu nonton video ini rezekinya barokah selalu ya. Karena jadi setiap bulan dari kawan-kawan nonton video ini, mari kita sedikit mendonasikan buat orang-orang tua yang membutuhkan, dan juga buat adik-adik yang saat ini tidak memiliki bapak atau ibu. Jadi intinya memang aktif ya dari kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas masalah ATM yang dibuat oleh PRT-nya, tapi dampaknya juga para bos Hongkong. Jadi silakan disimak, karena ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang kita bahas kemarin dan kasus-kasus mengenai masalah pencucian uang kan kawan. Jadi silakan disimak hanya di channel ini. Oke, anggota partai politik Pro B atau Aliansi Demokratik untuk Kebaikan dan Kemajuan Negara Hongkong atau DAB, kita pernah membahasnya kan kawan, masalah DAB ini yaitu isinya para majikan yang memang mengkritik mbak-mbak semuanya, dan ini mengenai tentang masalah sampean-sampean yang hutang bank gak bayar, kemudian meminta kebijakan pemerintah untuk membuat aturan baru agar sampean-sampean itu hutang bank ini harus teliti lagi, kemudian harus dibatasi. Jadi ini ada sangkut pautnya lagi kan kawan. Sampean itu masih dibahas lagi oleh mereka, dan pembahasan ini baru yaitu tanggal 10 Juni 2024 kan kawan. Oke, kasus ini karena adanya dampak buruk bagi bos Hongkong. Jadi ini dibahaskan kawan. Pertama adalah bos Hongkong ini diperas oleh penagih hutang yang seharusnya Anda ini membayar, tetapi sampean itu sudah tidak bekerja di situ lagi, bahkan sampean itu dengan sengaja kabur. Jadi karena sampean kabur, PRT-nya kabur, akhirnya para penagih hutang itu memaksa bos Anda atau mantan bos Anda ini untuk membayar hutang Anda kan kawan. Nah itu sebabnya kenapa mereka masih melakukan musyawarah untuk mengajukan petisi untuk kalian semuanya. Oke, kemudian yang kedua, total dari bos yang diperas atas kasus sampean nggak bayar hutang ini totalnya ada 20 orang, dan ini terjadi sejak bulan April sampai Juni 2024. Jadi ada 20 orang yang dipaksa membayar hutangnya sampean mbak. Kemudian yang ketiga, PRT ini sebenarnya merasa ditipu oleh pihak bank atau oleh penagih hutang tersebut, dan mereka ini tidak paham ketika mengisi formulir secara online walaupun diarahkan oleh pihak dari pelaku ini, tapi lagi-lagi sampean tidak paham kalau hal ini dampaknya tidak hanya pada sampean saja, namun juga pada majikan mbak. Ini yang ketiga. Kemudian karena adanya sampai daftar secara online, secara otomatis, si formulir tersebut ini ada isinya yaitu minta nomor telepon rumah bos, kemudian minta alamat rumah bos, dan yang paling parah adalah pihak dari formulir online ini meminta foto bose
sampean. Jadi ketika sampean ngisi formulir itu harus disertakan foto bos Anda juga, dan kemudian data-data pribadi milik bos Anda. Bahkan yang paling parah adalah nomor rekening bose sampean. Lah kok bisa tahu Anda masalah nomor rekening bos? Jadi ada mbak ini yang diam-diam memang dengan sengaja mencari nomor rekening bos. Jadi kadang-kala kan ada nih mengambil uang di bank, nanti ada nomor rekeningnya kan. Jadi kayak ada surat bank masuk di tempat bos, itu kan ada nomor rekening. Nah disitulah sampean itu mencantumkan nomor rekening bos ketika daftar secara online kan kawan. Nah itu pun kawan-kawan tidak menanyakan kepada bos Anda dulu apakah boleh menggunakan data-data pribadi untuk pinjam online atau membuka rekening online. Nah mbak-mbak itu tidak menanyakan kawan-kawan, sehingga ketika jatuh tempo di saat itulah bosnya kaget karena dapat ancaman seperti itu kan kawan. Yang keenam yo, setelah rekening itu dibuat untuk CC dan kemudian rekening itu bisa digunakan untuk CC sendiri, atau CC itu bisa menjual rekening tersebut atau ATM tersebut. Nah ini yang paling unik menurut aku ya kan kawan. Rekening atau ATM itu sama mbak-mbak ini bisa digadaikan loh kan kawan ke mereka. Jadi pihak dari penagih hutang itu juga menerima penggadaian berupa ATM mereka kan kawan. Dan kemudian si mbak-mbak itu ketika menggadaikan ini bisa dipinjamin uang sebesar 2.000 Hong Kong dolar. Tetapi kan kawan, ini ada jangka waktunya untuk membayar kan kawan. Jadi ada jangka jatuh temponya untuk mengembalikan uang pinjaman tadi, dan kemudian dengan menggadaikan ATM tadi kan, atau rekeningnya si mbak tersebut. Nah dari 2.000 Hong Kong dolar, mbak-mbak tersebut itu dikasih jangka waktu selama 14 hari untuk mengembalikan. Jika mbak-mbak tersebut ini tidak bisa mengembalikan setelah 14 hari, maka dia harus membayar denda sebesar 140%. Jadi pinjamnya 2.000 ini menjadi 4.800 Hong Kong dolar kan kawan. Jadi mbaknya ini kalau sampai melarikan diri atau dengan sengaja tidak membayar, maka yang dikejar adalah bose kan kawan. Nah itu kenapa tadi DAB atau Aliansi Demokratik untuk Kebaikan atau Kemajuan Negara Hong Kong ini menerima konsultasi sebanyak 20 majikan yang terkena dari dampak kasus hutang piutang yang dilakukan oleh PRT-nya dengan cara menjual ATM atau rekening pribadi mereka. Tapi tidak hanya menggunakan data-data mbaknya saja, tapi persyaratannya adalah menggunakan data-data milik majikan yang sudah saya sebutkan tadi kan kawan. Oke rek, ini penjelasan sedikit ya. Jadi tadi kan sudah aku bilang bahwa 2.000 ini jangka waktunya 14 hari. Kalau 14 hari lebih, ini kan naik menjadi 140%. Jadi dari 2.000 menjadi 4.800 ya. Oke kan kawan, jadi bunga ini efektif kan kawan. Setelah kan kawan 14 hari lebih ini tidak mampu membayar tadi, berarti nanti kan 14 hari ini bakal naik lagi kan kawan. Jadi 140 14 hari ya, nanti naik bisa menjadi 280%. Jadi sampai utangnya 2.000-an kan, ini bisa menjadi berapa kan kawan? 4, 8, 17.000 lah kan kawan. Ini kalau sampean selama 28 hari tidak bisa mengembalikan, jadi naik terus bunganya kan kawan. Kawan,
sampean nggak bayar ya, nanti majikan bakal yang membayar. Ada yang lebih parahnya lagi ketika majikan tidak mau membayarkan kawan. Jadi sampean tadi sudah tahu kan bahwa persyaratannya lainnya ini meminta foto majikan. Nah, ketika kawan-kawan mengirim foto majikan ini di formulir secara online tadi, maka si penagih itu bisa menggunakan data pribadi majikan Anda. Jadi foto tersebut ini bisa dibuat oleh AI. Nah, seolah-olah bos Anda ini tidak memakai baju, kemudian ketika ada foto yang begitu, itu kan sangat memalukan sekali, sehingga bos Anda ini nanti diancam, kalau nggak bayar fotomu bakal disebar ini loh, dan tidak pakai baju kan kawan. Jadi dari sini paham kan bahwa ketika sampean ini melakukan hutang secara online menggunakan data bosnya, ini dampaknya buruk kan kawan. Jadi sekali lagi tolong untuk dicermati pembahasan kita ini untuk tidak melakukan hal yang bodoh tadi. Oke kan kawan, sampean kan isi formulir secara online ada. Tetapi ada juga ketika kawan-kawan mengisi formulir secara online tapi kawan-kawan tidak bisa secara otomatis, sampean pasti bakal ketemuan dengan orang yang mengajari sampean untuk mengisi formulir tersebut. Jadi itu juga antek-antek dari penagih hutang tadi kan kawan. Memang dengan sengaja ini mencari mangsa dari mbak-mbak yang duduk-duduk di area KOSBB kan kawan. Oke Rek, tadi kan sudah dijelaskan sampean bisa ngisinya secara sendiri atau di rumah. Tapi sampean kalau tidak paham pasti kan dibantu oleh para antek-antek dari agensi peminjam uang tadi atau rentenir tadi kan kawan. Nah, ketika sampai ngisi formulir itulah sama mereka nanti di video, dan di video itu nanti diberikan ke majikan sebagai bukti kan kawan bahwa sampai benar-benar yang mengisi formulir secara online tadi. Jadi biar majikan meyakinkan. Jadi setiap ancaman mereka meminta tebusan sebesar 100.000 dolar Hongkong atau sekitaran berapa kan kawan? 200 juta rupiah ya. Jadi 100.000 Hongkong dolar itu sekitaran 200 juta rupiah. Oke, jadi aliansi dari Demokratik untuk Kebaikan Kemajuan Hong Kong atau DAB ini meminta aturan baru, yaitu biar kawan-kawan ini kalau seandainya pinjam bank ini dibatasi jumlahnya berapa, dan siapa saja yang meminjam ini juga harus dibatasi. Contoh, setiap tahunnya harus berapa orang. Jadi tidak semuanya diperbolehkan untuk pinjam bank. Nah, di dalam kasus seperti ini menurut kawan semuanya bagaimana? Setuju apa enggak jika adanya pembatasan jumlah dari uang yang dipinjam di bank? Atau kawan-kawan juga setuju tidak semuanya diperbolehkan untuk pinjam bank? Silakan komentar kawan. Jadi sekali lagi ini hal yang tidak begitu banyak orang ketahui, termasuk aku sendiri juga mbak-mbak semuanya, bahwa ATM itu bisa digadaikan, ATM itu bisa dijual, dan ATM itu bisa digunakan untuk money laundry mbak itu sendiri. Jadi hati-hati ketika kawan-kawan ini ngisi formulir online untuk membuat ATM. Jika tidak digunakan untuk Anda sendiri, jangan pernah Anda jual, jangan pernah Anda gadaikan, karena dampaknya besar bagi warga Hong Kong kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan ini mbak-mbak itu paham. Jadi seandainya nanti kalau ada kasus-kasus yang sama, sampean wis paham bahwa oh, ada loh channel ini yang membahas tentang masalah ATM yang digadaikan, dan sampai majikan ini kena dampaknya sebesar atau sebanyak 20 bos.
Oke kan kawan, semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf untuk perkataan, mungkin kalau bulat laki-laki mohon maaf guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.